Salam saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada pada kesempatan yang berbahagia hari ini. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita masih berada pada serial tentang topik tanda-tanda kiamat menurut iman Kristen. Tanda-tanda kiamat menurut iman Kristen. Dalam video saya yang pertama dan yang kedua, saya sudah menjelaskan 6 tanda kiamat menurut iman Kristen. Dan saya berharap saudara semua pendengar bisa mengikuti dan menyimak dalam video-video saya yang terdahulu, sehingga saudara tidak ketinggalan dalam penjelasan pembahasan tentang topik tanda-tanda kiamat menurut iman Kristen. Dan pada saat ini merupakan bagian ketiga sebagai sebuah kelanjutan dari pembahasan tentang topik tanda-tanda kiamat menurut iman Kristen, yaitu yang ketujuh. Tanda kiamat menurut iman Kristen yang ketujuh yaitu lonjakan peningkatan atau bertambahnya ilmu pengetahuan yang dicapai oleh manusia. Saya ulangi, tanda kiamat yang ketujuh menurut iman Kristen yaitu meningkatnya atau bertambahnya ilmu pengetahuan yang dicapai oleh manusia. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini ada banyak lonjakan, ada banyak peningkatan yang terjadi di dunia ilmu pengetahuan, khususnya dalam dunia pendidikan. Prestasinya dikatakan melebihi ekspektasi dan melampaui generasi-generasi sebelumnya. Banyak penemuan-penemuan baru yang berhasil diciptakan dan digunakan untuk memperlancar, untuk memperpendek jarak, untuk mempermudah aktivitas manusia. Contohnya terciptanya robot yang dibuat oleh manusia. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, robot pada zaman sekarang telah dapat menggantikan posisi manusia dalam pekerjaan. Hasil pekerjaan robot juga jauh lebih akurat ketimbang manusia seperti kita. Perkembangan ilmu pengetahuan ini dikategorikan sebagai hal positif karena membangun kehidupan yang lebih baik. Namun saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada sisi negatif yang ditimbulkan karena pintarnya manusia zaman now atau zaman sekarang, yaitu tingginya ilmu pengetahuan membuat manusia tidak lagi percaya akan kekuatan Tuhan dan meninggalkan Tuhan, tidak menghiraukan Tuhan. Mereka lebih percaya bahwa dunia ini terbentuk karena proses alam, bukan karena campur tangan Tuhan, bukan karena Tuhan yang menciptakannya. Lalu manusia juga terlalu pintar membuatnya bersikap egois. Mereka membanggakan diri, mementingkan diri sendiri daripada orang lain, sehingga berkurangnya sikap toleransi dan saling tolong-menolong. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memang patut kita syukuri bahwa perkembangan ilmu pengetahuan yang dicapai oleh manusia sungguh membuat kehidupan manusia semakin mudah dalam menjalani kehidupannya. Terkoneksi satu dengan lainnya melalui media massa, media sosial. Itu merupakan perkembangan yang luar biasa, sehingga kita bisa berkomunikasi. Jarak tidak lagi menjadi masalah bagi kita sekarang ini. Tetapi perlu kita waspadai bahwa perkembangan ilmu pengetahuan yang dicapai oleh manusia itu juga mengancam keberlangsungan hidup manusia itu sendiri. Sehingga tanda-tanda kiamat menurut iman Kristen menyoroti perkembangan ilmu pengetahuan yang dicapai oleh manusia. Itu tanda yang ketujuh dari tanda-tanda kiamat menurut iman Kristen. Lalu tanda yang kedelapan
yaitu terjadinya dekadensi moral atau terjadinya kemerosotan moral yang luar biasa. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat melihat keadaan sekitar, kita sering bertanya, kemanakah dunia ini akan berlanjut? Banyak kejadian sosial yang menonjol, yang mengancam kehidupan manusia. Seks bebas, kawin cerai, perampokan, pencurian, pemerkosaan, kenakalan remaja, narkotika, dan pembunuhan merupakan contoh adanya dekadensi moral atau kemerosotan moral yang terpampang nyata dalam kehidupan saat ini. Contoh tersebut membuat manusia tidak lagi tahu berterima kasih, tidak lagi tahu bersyukur kepada Allah atas hidup yang ia miliki. Dampak yang ditimbulkan dari kemerosotan moral ini antara lain sifat manusia yang garang, tidak takut akan dosa, berlagak lebih pintar, dan tidak mempercayai Tuhan, hidup menurut hawa nafsu, bukan lagi menurut ajaran Tuhan dalam firman-Nya, suka menyombongkan diri, membanggakan diri sendiri, dan memfitnah sesamanya. Sikap manusia yang tidak tahu berterima kasih, suka memberontak, dan tidak mau mendengar perkataan orang lain, merupakan juga contoh-contoh negatif dari apa yang dicapai oleh manusia, yaitu menegaskan bahwa moralitas manusia hari demi hari semakin merosot. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini kita menyaksikan ada anak yang membunuh orang tuanya, ada juga orang tua yang membunuh anaknya, ada juga orang tua yang membuang anaknya ketika baru saja anak itu lahir, ia buang begitu saja. Sehingga moral manusia hari-hari ini semakin anjlok, semakin menukik ke titik nadir. Sehingga menurut iman Kristen, hal ini menjadi tanda-tanda kiamat bagi kita. Oleh karena itu, saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, waspadalah, berjaga-jagalah, bersiap sedialah, karena kiamat itu sudah semakin dekat, tidak lama lagi. Sehingga melalui pembahasan tentang tanda-tanda kiamat menurut iman Kristen ini, mengajak kita untuk terus memperbaiki kehidupan moral kita. Lalu tanda yang kesembilan dari tanda-tanda kiamat menurut iman Kristen, yaitu terjadinya peningkatan angka stres yang dialami oleh manusia. Terjadinya peningkatan angka stres yang dialami manusia. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana manusia tidak stres jika melihat kejadian yang terjadi di dunia saat ini? Dampak yang ditimbulkan tidak hanya pada orang lain, namun juga pada anak-anak mereka. Anak yang tidak bisa diatur membuat orang tuanya stres. Stres yang berlebihan tersebut akan menimbulkan penyakit seperti jantung, darah tinggi, kolesterol, dan berujung pada kematian. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak orang tua hari-hari ini stres karena tidak bisa lagi mengatur anaknya. Banyak orang tua yang bingung mau berbuat apa karena anak-anak mereka begitu terikat dengan gadget, terikat dengan smartphone. Banyak anak-anak mereka yang terikat dengan games online yang membuat mereka tidak lagi menghiraukan keluarga, tidak lagi menghiraukan masa depan. Mereka berusaha sedemikian rupa sehingga mereka terus berlomba-lomba mengikat diri kepada smartphone-nya. Banyak orang tua kebingungan, tidak tahu harus berbuat apa, sehingga mereka menjadi stres. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selain mengarah pada kematian, stres ini juga banyak mempengaruhi mentalitas manusia itu sendiri. Dibuktikan dengan
makin meningkatnya angka orang gila yang berkeliaran di sekitar kita saat ini. Stres sesungguhnya dipicu karena perilaku manusia yang tidak bisa diatur. Hasil yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan membuat manusia dilanda stres, tidak sanggup menghadapi kenyataan hidup yang semakin keras, pengaruh lingkungan internal dan eksternal yang dalam pergaulan manusia itu sendiri mempengaruhi hidupnya. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lebih daripada itu, tuntutan kebutuhan manusia yang semakin hari semakin tinggi, sifat manusia yang hedonis, foya-foya, style, gaya hidup yang terus dituntut untuk lebih dan lebih, membuat manusia sibuk bekerja hampir 24 jam, sehingga mereka tidak punya waktu lagi untuk beristirahat, tidak punya waktu lagi bersama-sama dengan keluarga. Mereka ditarik untuk sibuk bekerja dengan tujuan supaya mereka hidup lebih baik. Saudara, dengan bekerja dan terus bekerja, Anda tidak akan menjadi hidup lebih baik. Justru Anda akan mengalami keadaan yang semakin stres dengan tuntutan pekerjaan yang semakin tinggi. Oleh karena itu, tanda-tanda kiamat menurut iman Kristen, salah satunya ialah melonjaknya angka stres yang melanda manusia. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan menolong kita sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini dengan lebih baik, menjalani kehidupan dengan penuh kegembiraan, dengan penuh sukacita. Kita punya ritme hidup, kita atur sedemikian rupa sehingga kita tidak menjadi stres, tapi justru ada kebahagiaan di dalamnya. Waktu semakin bijaklah kita mengaturnya, agar demikian ketika kita menjalani kehidupan ini tanpa beban, maka kita akan melihat sukacita kita terus melimpah dalam hidup ini. Biarlah pembahasan bagian ketiga dari topik tentang tanda-tanda kiamat menurut iman Kristen terus memperlengkapi kita untuk semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Sampai bertemu dalam video saya selanjutnya berkaitan dengan topik tentang tanda-tanda kiamat menurut iman Kristen. Tuhan Yesus memberkati dan salam.